Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini saya lanjut lagi pengajian fikih puasa yang ke-7. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi amin. Wasani imsaku an jami'il muftirati arba'atil mazkurah. Dan rukun puasa yang kedua adalah imsak, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, yang dapat membukakan puasa, yang 4 tersebut nanti. Fi qoli, pada perkataannya, wa yuftiru amidun alimun muhtarun, dan batal puasa oleh orang yang sengaja, alimun yang mengetahui, muhtarun yang berikhtiar, memang sengaja, bukan dipaksa. Itu matannya. Maka dengan kata-kata amidun, alimun, muhtarun, itu dikecualikanlah hal-hal berikut ini nanti, hal-hal di bawah yang dijelaskan di bawah ini. Maka keluarlah dengan kata amdu, nisyanun. Maka keluarlah dengan kata amidun oleh orang yang lupa. Berarti kalau terjadi yang dapat membatalkan puasa dengan sebab lupa, itu tidak batal puasa. Walau akala aw syaraba nasiyan lisomi. Maka jikalau makan seseorang atau telah minum seseorang keadaan lupa. Lupa bagi puasa. La yadurruhu, niscaya tidak batal, tidak mudaratkan puasanya. Artinya tidak batal puasa karena lupa. Karena sabda Nabi SAW, barang siapa lupa hal keadaan dia sedang berpuasa, maka dia makan dan minum, maka menyempurnakan puasanya. Fa'innama, maka hanya saja Allah telah memberi makan kepada dia dan telah memberi minum kepada dia. Itu hadisnya. Dan keluar dengan kata al-ilmu dengan tahrim, dengan haram, yang perbuatan tersebut, mana haram dapat membatalkan puasa, oleh jahil dengannya haram. Jadi kalau jahil tidak mengetahui bahawa itu dapat membatalkan puasa, iza kana jahilan, apabila jahilnya itu jahil yang uzur. Makna jahil uzur, jahil yang jauh dari ulama, baru masuk Islam, belum sempat menuntut ilmu agama, sehingga dia jahil bahawa itu dapat membatalkan puasa. Maka kalau jahil, itu tidak batal puasa. Maka tidak batal puasa. Wabil ikhtiar, dan keluarlah dengan kata ikhtiar oleh ikrah, oleh orang yang dipaksa. Maka kalau dipaksa melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, yang 4 yang disebutkan nanti di depan, itu tidak batal puasa, tidak batal puasanya. Maka jikalau dipaksa sehingga makan dia atau minum, maka tidak batal puasanya. Dengan apa batal? Dengan sebab jima'. Ini yang pertama. Yang pertama yang dapat membatalkan puasa itu jima'. Jima' itu berhubungan badan antara suami dan istri, atau berhubungan badan artinya memasukkan khasyafah. Khasyafah itu kemaluan laki-laki, atau kadarnya min maut, dari yang terpotong. Kadarnya khasyafah apabila khasyafah itu tidak ada. Jadi khasyafah itu kepala khasyafah, kepala kemaluan itu tidak ada, sudah terpotong. Jadi masukkan kadar yang lain, kadarnya khasyafah dari yang terpotong itu akan farad, vagina, kemaluan perempuan, kubul lewat dubur atau lewat belakang dubur daripada manusia atau selain manusia. Berarti kalau yang bukan manusia juga batal puasa. Kita masukkan khasyafah kita ke dalam dubur atau kubur yang selain binatang, itu juga batal puasa. Anzala, yang telah keluar mani atau tidak keluar, baik keluar mani atau tidak keluar mani, tetap batal puasa. Hamidan, melakukannya dengan sengaja dan berikhtiar, artinya tidak, memang berusaha melakukan itu, bukan dipaksa, memang ikhtiar sendiri.
aliman mengetahui itu dengan haram, dia mengetahui bahwa itu haram, maka itu batal puasa. Maka tidak batal puasa dengan watak nasian, dengan watak keadaan lupa bagi puasa. Jadi kalau watak berjima, dia lupa sedang berpuasa, itu tidak batal puasa. Wa in takrara, sekalipun berulang-ulang kali dia berwatak atau berjima. Dan tidak batal puasa dengan dipaksa berjima, selama tidak adalah jima itu berzina. Karena kalau zina itu tidak dibolehkan dengan dipaksa, maka kalau zina tetap batal puasa. Tapi telah berpegang oleh Allamah Azizi secara mutlak, baik zina atau bukan zina tetap tidak batal puasa kalau dipaksa. Dan berkata oleh tidak batal puasa sekira dipaksa atas zina, karena syubhat ikrah. Tidak batal puasa kalau dipaksa atas berzina karena ada syubhat dipaksanya itu. Wa hurmatu, dan haram dari segi dirinya watak. Jadi itu perkataan Syekh Allamah Azizi. Menurut beliau tidak batal juga puasa walaupun zina, apabila dipaksa dalam keadaan sedang berpuasa. Begitu juga jikalau watak hal keadaan jahil, dengan bahawa wataknya itu membatalkan bagi puasa. Begitu juga kalau watak dalam keadaan jahil tidak tahu bahawa itu membatalkan puasa. Apa jahilnya? Bahawa watak itu dapat membatalkan puasa, dia tidak tahu itu. Wakana ma'zur, adalah jahilnya itu uzur, sebenarnya barang adalah lewat. Uzur jauh daripada tempat menuntut ilmu, jauh daripada ulama, atau baru masuk Islam, maka dia dapat juga puasa. Dia fikir tidak apa-apa, maka dia berjima lah dengan istrinya atau dengan yang lain, maka tidak batal puasa. Kalau benar seperti itu namanya jahil uzur. Dan jikalau seseorang memasukkan zakarnya dalam dubur dirinya, maka dia itu batal puasa dan dihad dijilid dan rusak hajinya. Kalau dia lakukan memasukkan zakarnya dalam dubur dirinya, dan wajib atasnya mandi dan bayar kifarat pada puasa, sebagaimana barang telah dinukilkan daripada Bulqaini. Ya, demikianlah pengajian puasa sekarang yang pada episode ini. Semoga dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.